Teman-teman yang lain ada, Mbak Nur? Ya, Bang Noval? Saya mau nanya. Ya Bang, silakan. Kalau anak melawan orang tua atau nggak berbakti sama orang tua disebut durhaka. Tapi ada nggak orang tua durhaka sama anak? Atau disebutnya apalah yang pantas? Umpama kayak anak lahir dibuang ya sama orang tuanya, atau anak lahir nggak dinafkahin, kan tinggal kabur lah. Itu orang tua bisa disebut durhaka nggak sama anak? Oke. Itu pertanyaan. Buat siapa? Buat semuanya. Buat semuanya. Majul lah kalau gitu. Ribut Majul. Ya itu kan sebetulnya nggak usah dijawab, sudah bisa dipastikan kan. Bagaimana tuh? Bahwa yang namanya anak kurang ajar, tentunya juga ada orang tua kurang ajar. Jadi yang kurang ajar itu buat cuma anak aja. Orang tua kurang ajar itu namanya kalau saya. Jadi mau bikin tapi nggak mau ngerawat kan gitu. Itu buang. Padahal tadi ada saudara kita yang duduk di sini. Itu sudah 20 tahun menikah. Berharap punya keturunan, punya anak. Lo yang gampang punya anak kok dibuang, berarti kan kurang ajar itu. Gitu loh. Jadi ada orang di sisi lain itu mengharapkan punya keturunan, punya anak, bahkan sampai dibela-belain periksa ke sana, urut ke sana dan sebagainya. Agar apa? Agar mempunyai keturunan. Nah ini yang sudah nyata-nyata diberi kenikmatan, diberi karunia berupa anak. Kok bukan cuma disia-siakan, tapi dibuang. Itu berarti orang tua kurang ajar. Menurut saya itu. Terima kasih. Ya, siap. Pak Kalimi gimana Pak Kalimi? Menambahkan? Itu pertanyaan. Iya betul. Ribon. Ya istilahnya apa ya gitu? Karena pribadi saya juga center dong. Apa namanya? Gimana ya? Karena kan saya tinggal di lingkungan boker. Nah, terus kadang orang tua ngejual anaknya suruh begitu gitu. Banyak tuh saya sering. Itu gimana itu buat bahasa orang tua yang begitu gitu? Apakah durhaka ke anak bisa gitu? Ini orang durhaka. Ya. Gimana? Mbak Kalimi mau nambahin? Kali ini? Mbak Nur. Ya, saya menanggapinya Allah itu akan memberi balasan apa yang dia perbuat. Itu aja. Kalau dia durhaka pada anak, ya dia kembali lagi pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Iya. Allah akan memberi balasan apa yang dia perbuat. Berbuat baik ya akan kembali baik. Gitu. Durhaka pada anak kembali. Durhaka, dia akan mendapatkan efek dari kedurhakaan juga. Kembali ke diri kita. Artinya ada juga orang tua durhaka. Tuh, ada orang tua durhaka menurut Mbah Nur ya. Siap. Pak Tarso pripun? Ya saya cuma mau nambahin aja Pak Jul tadi. Bahasa saya itu bahasanya gini Pak Jul. Mau enak nggak mau anak, cuma itu aja. Mau enak nggak mau anak. Cuman itu aja. Mau enak nggak mau anak gitu. Iya. Siap. Ya deh. Oh saya juga. Iya. Durhaka. Orang anak nggak berbakti sama orang tuanya dibilang durhaka. Anak yang lawan sama orang tuanya dibilang durhaka. Nah gimana kalau ada orang tua yang nggak ngurusin anaknya, malah dibuang, ini malah dijual gitu loh. Artinya kan nggak ngurusin ini, nggak ngurusin gitu kan. Maknanya gitu, ngasih pendidikan yang ini segala macam. Ya paham, saya paham. Ya saya simpelnya bilang gitu kan, itu tidak baik. Nah, maksudnya orang tua itu apa bisa disebut durhaka gitu? Sebutannya apa? Iya, tidak baik. Saya nyebutnya tidak baik gitu kan, karena saya belum dalam teritorial justifikasi ya. Tapi kalau ukukul walidain jelas ada. Tapi saya belum pernah dapati gitu kan. Ukukul apa namanya? Berbuat baik sama. Ya aulat itu belum pernah dengar. Orang tua durhaka versi hadisnya, versi ayat Al-Qur'an saya belum pernah dengar soalnya. Ada ya, Oleh. Ya itu makanya saya nggak berani menjudge gitu kan orang tua itu durhaka atau tidak gitu kan. Saya cuma bilang itu tidak baik gitu kan. Tidak baik itu bisa mendatangkan karma, cuma itu doang, saya bisa sebatas itu. Tapi untuk mengungkapkan itu durhaka saya belum berani karena belum punya landasannya itu. Tapi kalau jelas ukukul walidain itu ada di dalam hadis
gitu kan, bahkan diulang-ulang gitu kan, wala taku lahuma ufin aja nggak boleh kan kalau anak itu kan mengucap aja nggak boleh, nggak boleh. Artinya kedurhakaan itu mutlak kalau anak terhadap orang tua. Tapi kalau orang tua terhadap anak, saya belum dengar hadisnya atau ayat mana yang menyatakan bahwa orang tua itu menjadi seorang yang durhaka ketika dia tidak mengurusi anaknya. Saya belum pernah dengar ini. Cuma anak aja ngomong itu nggak boleh. Nggak boleh. Sama orang tua ya. Sama orang tua. Ngatain anak Itu nah itu dia. Ya justru itu. Saya cuma bisa bilang tidak baik, dan ketidakbaikan itu akan mendatangkan karma gitu kan. Nah, cuma itu aja, sebatas itu aja. Itu. Tapi kalau anak nggak berbakti sama orang tuanya, bahkan lebih cepat gitu kan. Ada sahabat itu yang namanya siapa? Alqomah. Nah, Alqomah, sehingga dia sampai dinistakan sedemikian rupa kan. Ya, di zaman Rasulullah itu terjadi lah gitu kan. Itu ada riwayatnya, nggak usah panjang lebar kita. Intinya yang namanya uququl walidain itu ada. Itu. Nah, saya mau nambahin nih, boleh nggak? Iya. Lalu apakah sebutan surga di bawah telapak kaki ibu itu tepat? Karena adapun gimana tadi yang hadis itu ya Pak Jul ya? Yang hadis itu ya? Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Seakan-akan kan berarti dia masuk surga karena doa anak yang soleh gitu. Lalu sebutan surga di bawah telapak kaki ibu itu gimana gitu? Sedangkan ada itu anak hadis, soleh, ya, anak soleh itu lah. Anak soleh. Ya. Oke. Ini satu-satu nih ada 2 pertanyaan tadi, bro. Gitu, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada nggak orang tua durhaka? Terus yang kedua, kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu, kenapa Keterlibatan, ada keterlibatan dua anak soleh gitu. Berarti keterlibatan anak soleh untuk kedua orang tuanya. Ya udah. Enaknya kita tanya langsung nih ke narasumber. Gimana, sepakat teman-teman ya? Ya udah. Begitu Pak Yai. Ya, kita minta penjelasannya. Ini bagaimana gitu kan, karena ada istilah anak durhaka, tapi ada orang tua yang menyanyiakan anaknya itu dibuang, bahkan dijual gitu kan, yang kondisinya itu nggak disebut durhaka mungkin gitu kan. Ya, terus yang kedua, kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu, kenapa ada keterlibatan anak yang menyebabkan kedua orang tuanya mendapatkan kebahagiaan gitu. Itu seperti itu. Kamu diplomatik apa jujur? Nah, saya jujur pastinya. Jujur itu mesti benar ya. Iya. Kejujuran itu tidak ada kebenaran. Ada orang yang benar belum tentu jujur kan. Iya, siap enggak. Tadi ini mati nih. Benar, kenapa kamu? Tahu. Mati. Terusin makin. Oh, lanjut pakai itu. Nah, Ya. kalau harus menjawab jujur ya mesti benar kan gitu. Iya. Ya benar itu simpel. Siap. Ya. Kalau harus menjawab jujur ya mesti benar kan gitu. Iya. Ya benar itu simpel. Siap. Ya. Kenapa ada sebutan anak durhaka? Iya. Ya kan? Bagaimana orang tua yang menyanyiakan anak, bahkan anaknya dijual, anaknya Dibuang. dibuang, Iya. ya kan? Ya kalau mau jujur ya nggak apa-apa, suka-suka dia. Anak dia, dia mau dijual kan, mau dikasih siapa, mau dibuang kemana, suka-suka. Iya. Kita apa kalau anak itu dibuang, anak dijual itu menjadi sengsara? Enggak juga. Enggak juga ya. Bisa aja dia menjadi orang sukses juga gara-gara dibuang mamanya. Iya. Gara dijual. Kalau nggak dijual belum tentu jadi orang sukses. Iya. Contohnya Nabi Musa. Iya. Dibuang mas kotak sindirin dianutin di sungai. Jadi orang besar. Iya. Itu aja kok repot. Suka menghakimi. Kalau apa nak durhaka jadi batu apa? Itu kan cerita malin kundang. Oh. Iya. Enggak apa-apa, suka-suka. Suka-suka. Anak bukan anak lu, anak-anak buah. Iya. Gua mau kasih siapa, kayak gua mau jual kemana, gua mau jadiin apa, suka-suka gua. Iya. Ya sama aja, bini bukan bini lu, punya gua juga, ya kan? Sampai nggak mau gua kasih siapa? Punya gua kali ini. Merdeka nih. Kan udah gua kasih bertahun-tahun, masa masih kurang aja? Masih kurang Gua aja. kasih sama sono yang kasihan, kono kagak dapat dari dulu. Dari bujang lapuk.
Sampai gua begitu. Iya. Itu cukup repot kalau mau jujur. Tapi kalau diplomatik kita berpanjang-panjang perspektif. Gitu. Kalau mau lihat fakta, lihat aja Nabi Musa itu. Iya. Bahkan bisa mengalahkan Fir'aun. Iya. Nah, Anak yang terbuang. angkat dia. Iya. Menjadi kalimullah. Sekarang dibuang dikuang sama emaknya. Iya. Iya. Durhaka dari mana? Maknya durhaka? Enggak. Iya. Gimana? Ya, siap. Iya. Karena yang punya suka-suka gua mau ngapain? Iya. Caranya gimana kek? Kan urusan gua yang ngurus gua bukan lu. Iya. Ngapain lu mau jadi gua lo? Lu wayang-wayang aja jangan belaga kayak dalang dong. Durhaka. Robbana makhluk. Patah jabatila. Coba coba. Tadi laku itu. Dongeng dah itu durhaka tuh. Kayak orang buker di bawah-bawah. Kayak bukan orang buker aja. Itu pun daripada bukan orang buker. Siap. Dongeng ya. Iya. Silakan. Jujur Pak, ini walaupun nggak ada dalil saya sepakat. Soalnya masuk akal ini. Iya. Masuk akal walaupun nggak ada, saya nggak usah pakai Dan dalil. itu bukan satu-satunya loh Pak. Masih Iya. banyak. Masih banyak yang lain ya. Walaupun nggak ada dalil saya sepakat ini. Soalnya kenyataan sih. Iya. Nyata itu benar. Nyata ya. Hidup ini bukan kebetulan. Iya, betul. Iya ya. Hidup ini diatur Tuhan. Diatur Tuhan. Ini aturan Tuhan. Iya. Tidak ada orang salah jalan, tidak ada. Semua orang berjalan di atas takdirnya masing-masing dan yang ngurus dia. Ridho lah biqodoillah. Siap. Buat shot besok. Kurang. Benar Pak. Iya. Satu-satunya kesepakatan yang nggak pakai dalil ini Pak. Saya banget enggak pakai dalil. Kalah. Nggak usah dicari dalilnya. Enggak ada dalilnya. Udah sepakat saya. Iya. Enggak ada. Ini sepakat ini. Benar. Kenyataannya memang begitu. Hidup itu mau gampang mau susah. Iya. Mau simpel apa bertele-tele? Betul. Bukan Anda bisa bertele-tele ngasih jawaban ini. Iya, siap. Bener. Benar ini masalah. Masa tanya dulu mau jujur apa diplomatik? Iya. Kalau diplomatik aku jaga perasaan sampean. Iya. Tapi kan sampean enggak cerdas nanti. Kapan sadarnya? Janganlah. Iya. Dan nggak usah membenci orang. Orang membenci kita biarin aja. Yang penting kita jangan pernah ada kebencian dengan orang. Jangan ada hasut dalam diri. Orang hasut mah biarin aja. Iya enggak? Enggak masalah, Pak. Orang benci sama kita, orang hasut sama kita, belum tentu karena kita salah. Iya. Mungkin saya yang terlalu terang. Iya. Bagi orang-orang yang kegelapan. Jadi silo. Iya. Silo gua benci. Iya. Sama juga kalau ketemu papasan mobil, gelap-gelap mobilnya pakai dim. Seneng nggak sampean? Enggak. Nyet kena mata itu. Terang sampean. Keren ya? Iya, keren. Kalian yang terlalu terang di hadapan orang yang kegelapan itu. Tahu gelap kayak uplek emang. Seneng banget ya. Siap. Orang ketemu saya kok nggak seneng, itu mau cari apa hidup? Iya. Betul. Ngomong kok jelek kan ngomong sikap. Iya. Udah kebenaran siapa mau lawan? Iya. Umpah Rasul nggak minta dalil, aku nggak minta dalil. Udah, ini masalah saya alami Udah sendiri. ya benar. Saya alami sendiri. Dia alami sendiri. Gini nih ceritanya, mungkin hampir mirip ya. Itu katanya corona itu musibah, sepakat ya? Iya. Kata orang. Tapi buat saya setelah kesini tuh kok enggak Pak. Mungkin itu cuma mungkin ya. Ya saya juga ngerti. Kalau nggak ada corona, mungkin saya nggak duduk di sini Pak. Nah, ya itu. Mungkin. Hikmahnya. Nah setelah saya pikir-pikir, karena waktu itu corona nggak ada kerjaan, daripada di rumah bengong, ngorong-ngorong. Ternyata keterusan sampai sekarang, akhirnya duduk di sini. Padahal Mungkin karena dibuang oleh perusahaan kan? ya selain dipecat juga karena corona Pak. Mungkin kalau posisi masih jalan terus. Jadi jangan saya kerja terus. Ya karena nggak ada kerjaan waktu itu kan saya bantu saudara, suruh ngurus bakso. Karena ini itu juga ya paling kalau misalnya nyampe 5 bulan aja masih ada modal lah. Makanya 5 bulan kan, 5 bulan itu ternyata karena ngangsur bunga bank dan akhirnya mobil satu jual. Masa 2 mobil dijual untuk dia buka warung sendiri, warung. Nyampe bangkrut kan? Keterusan udah.
Ya mungkin hikmahnya di situ. Mungkin saya di sini karena memang musibah corona. Mungkin kalau mungkin nggak ada corona kan masih kerja. Nggak mungkin saya di sini. Nabi Ibrahim itu diusir sama bapaknya. Ya, itu tanpa dalil. Bapaknya namanya Azar. Azar, betul. Tapi dia bisa menundukkan Namrud. Iya. Jadi Khalilur Rahman. Iya. Khalilur Rahman itu. Iya. Kasihnya. Khalilullah itu Nabi Ibrahim. Nabi kita itu mendoakan Nabi Muhammad supaya diberikan keberkahan oleh Tuhan seperti Tuhan memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita mendoakan Nabi Muhammad dan keluarganya. Iya. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Hebat enggak Nabi Ibrahim? Itu dibuang sama bapaknya. Iya. Nabi Muhammad itu orang bapaknya orang emak. Iya, benar. Kesendirian. Apa duraka. Dongeng dul. Iya. Bahkan satu lagi nih Pak. Malah ada satu lagi. Ini maaf ini rekan saya sendiri nih. Iya. Mungkin Pak Luman nggak duduk di sini Pak. Kalau memang waktu itu nggak Ada masalah. Nah itu diakui nggak diakui di walau alam ya. Nah, itu saya nggak ngerti. Itu kan Proses. Iya. Jadi Likuli sayin Sababa. Betul. wa musabibul asbab. Wow. Sepakat. Iya, sepakat. Saya sepakat. Sepakat tanpa dalil. Untuk sekian kalinya nih. Sepakat tanpa dalil. Saya ngalamin sendiri masalahnya. Ya saya ngalamin sendiri jadi nggak usah dalil. Iya. Ya itulah kebenaran Pak Tarso. Iya. Ketika kebenaran itu sampai pada diri kita gitu. Kebenaran itu udah dalil yang mutlak yang udah nggak mungkin bisa kita bantah. Soalnya kita rasakan, kita alami. Itu Betul. ngapain perlu dalil? Betul. Kita merasakan. Betul. Itu Kecuali nggak biasanya merasakan. kalau HP dia punya aplikasi untuk membersihkan sampah, membersihkan virus. Sehingga dan dia rajin membersihkan sampah dan virus, sehingga ketika datang sesuatu nggak loading, langsung masuk. Wes nggak usah dalil, nggak mau Karena ngalami. Tapi tetap aja di Dalilono kalau HP-nya penuh virus dan sampah, loading aja muter, nggak mau masuk, diputar nggak buka. Nah ini buka berarti punya aplikasi anti bersih, antivirus, anti sampah. Dalil katanya kan gitu. Jadi nggak butuh alat. Dalil itu alat. Iya, betul. Keren kan? Keren. Pak Tarso. Tarso itu baru sebentar sudah bisa. Wes. Baru sebentar udah bisa. Mastur. Mas Nur. Mas Bro. Brodin. Terjawab ya, Bang Nopal ya. Ini terjawab ya. Bener ya. Artinya apa yang mungkin selama ini jadi polemik, jadi pertanyaan pribadi mungkin ya buat Bang Nopal. Ya saya rasa apa yang disampaikan Pak Yai teman-teman ini tadi gitu kan. Kita dengar itu ya sebuah kebenaran seperti itu. Itu sebuah kebenaran. Artinya ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman gitu ya. Yang kata orang itu adalah perbuatan yang nista, perbuatan yang salah ya, versinya tadi seperti buang anak dan sebagainya. Ternyata Allah punya skenario yang berbeda. Bukan ke situ maksud saya pertanyaannya, bukan. Gimana? Saya itu anak ketika nggak berbakti sama orang tua kan disebut durhaka. Betul. Nah ketika orang tua nih kata atau menyakiti anak lah atau bahasanya kan ya nggak cuma ngebuang doang ya namanya itu bisa nggak orang tua itu dijatuhin durhaka gitu sama anak sehingga anaknya bisa jadi nggak beres atau gimana kan gitu kan apa sih katanya orang tua juga salah satunya berperan kan dalam mendidik anak gitu ya ketika si orang tua ini nggak berperan sebagai orang tua artinya dari segi pendidikan dari segi apa lah gitu bisa nggak ini orang tua ini disebut zolim sama anak atau durhaka kan kalau kita ini sebagai anak orang tua ngelawan
jelas durhaka gitu kan. Tadi kan dongeng Orang katanya. tua Iya. gimana gitu loh. Iya, jadi jelas gitu kan, apapun itu bentuknya ya. Kan itu persepsi kita, cara pandang kita memandang suatu ketidakadilan lah itu. Dianggap ketidakadilan orang tua kan terhadap anak. Gitu. Sekali lagi itu sebuah persepsi, sementara Allah punya skenario, punya takdir. Iya, maksudnya gini. Semua mungkin pasti kita bilang kalau anak ngelawan sama orang tua durhaka, Iya. gitu kan? Terus Tapi Ya kan, pasti setelah gitu. tadi saya pahami penjelasan, ya enggak juga sih gitu. enggak juga kan? Iya. Iya, enggak ada istilah orang Iya. tua durhaka kan? Enggak ada. Ya karena maksudnya anak ngelawan orang Anak tua juga enggak. pasti durhaka kan? Iya. Anak orang tua durhaka. Durhaka. Orang tua Iya. pasti Iya. durhaka. Durhaka. Nah, kebanyakan durhaka anak. Enggak, udah pasti enggak? Udah pasti. Ya, tergantung ya. enggak, kalau di Al-Qur'an jelas. Salahnya di mana? Ya, jadi di Al-Qur'an jelas gitu kan. Artinya bahasa ngelawan Nah, itu nih. kan nurut. Nah, ini gimana nih gimana? Iya. Fajul? Jadi gini ya, kalau seperti ibu Nabi Musa itu kan skenarionya dia membuang anak, tujuannya kan anak itu supaya diketemukan oleh orang, dihanyutkan lewat Sungai Nil, supaya supaya tidak dibunuh. Karena pada saat itu bayi laki-laki dibunuh. Karena Fir'aun itu takut nanti banyak laki-laki yang waktu tumbuh remaja akan melawan dia kan gitu. Skenario itu. Tapi saya itu berkata orang tua itu durhaka kalau ngebuangnya itu di tempat sampah. Kan sekarang banyak di berita Karena malu gitu, karena malu. di got karena malu. Nah itu yang durhaka. Tapi kalau ada orang tua yang membuang atau dititipkan ke orang yang kaya biar dia itu lebih makmur, biar sukses, Adopsi lah. diadopsi, itu jelas itu orang tua yang baik. Tapi kalau jelas-jelas karena aib dibuang di tong sampah, kan jelas ngebunuh niatnya. Bukan untuk, ya kalau memang nggak sanggup untuk dititipkanlah ke panti asuhan, itu lebih baik daripada harus dibuang di tong sampah. Itu yang dikategorikan orang tua yang durhaka, yang ngebuang anaknya dengan alasan karena aib, karena hubungan gelap. Mungkin itu. Kalau maaf, kalau mungkin saya punya opini yang berseberangan boleh ya Pak? Maaf. Boleh. Nah, gini, kalau menurut opini saya ini, maaf kalau salah nggak apa-apa ya, namanya diskusi ya. Orang tua tuh kalau misalnya jahat sama anak, kayaknya nggak ada kata durhaka. Artinya gini, bagaimana kalau orang tua dikatakan durhaka sama anak, sedangkan seumur hidup kita, gaji kita kasih orang tua aja untuk membalas air susunya nggak kebayar. Gimana mau dikatakan durhaka? Tetapi kalau Sedangkan dibuang di Allah- tong sampah kan belum pernah disusuin. Allah itu Baru kan ceplok dibuang. ya, Allah itu kan udah menentukan takdirnya. Ini takdirnya buang itu menurut Allah. Tapi kalau opini saya, nggak ada orang tua yang durhaka sama anak. Kenapa? Membalas air susunya aja nggak kebalas. Ini nanti kembali Iya, pakai iya. ini. Ini hanya Persepsi ya. opini lah, prosesi lah. Kalau anak ada, Betul. kalau orang tua durhaka kayaknya nggak ada tuh kalian. Soalnya di dalam belum rasa dengar ya. Di dalam hadis apa tuh ataupun Al-Quran kayaknya belum ada itu. Saya belum pernah dengar. Walaupun ngaji buka YouTube belum pernah. Ya. Nah, coba nanti kembali ke Pak Kiai ya. Ya, Ini hanya opini. opini. Opini pribadi. Ya. Boleh saya nanggapi ya? Iya. Ya. Jadi gini, di Al-Quran itu saya baca barusan nih, ada 3 ayat yang menyatakan anak durhaka. Boleh, ini di surat Al-An'am, surat An-Nisa, sama surat Al-Isra. 23, Al-Isra 23, kemudian surat An-Nisa ayat 36, kemudian surat Al-An'am ayat 151. Itu Allah yang berfirman. Artinya nggak usah dalil yang lain lagi dah. Untuk menunjukkan bahwa ada anak durhaka. Itu ada di Al-Quran. Ini saya ketik sebelumnya. Orang tua durhaka di sini nggak keluar. Nggak ada. Simpel kan? Udah. Kalau mau nanya, sekarang tempat nanyanya orang-orang itu Google. Tempat nanya Google aja bilang nggak ada. Udah. Padahal Google lebih pintar dari dia. Nah, itu dia. Udah cukup. Pak Yai udah jawab tadi. Cari di Google lah. Ya artinya kalau ini kita panjang-panjangin gitu kan, itu semua jadi persepsi. Nggak kelar gitu kan diskusi kita malam hari ini. Artinya kita sepakat sudah gitu kan. Kalau anak durhaka ada,
Tapi kalau orang tua durhaka itu nggak ada, gitu kan. Udah sebatas itu aja. Kalau tidak baik, iya betul tidak baik, udah gitu aja. Tidak baik aja, tidak bertanggung jawab kan, intinya gitu. Ya. Mau enak nggak mau enak, udah simpel udah begitu. Gini aja sih sebenarnya kalau kita mau bijaksana ya, kita Ya. pilih hikmah. Ada nggak sih orang yang bercita-cita atau merencanakan nanti kalau punya anak mau saya buang ke tempat sampah, ada apa tidak? Juga ada Pak. Ada. Kalaupun ada mungkin orang gila ya. Orang gila nggak usah diomongin, orang Allah aja nggak akan menghukum. Ngapain ngomongin orang Selesai ya. Ini kan? Iya. Ya ada Pak. Iya. Betul. Emang kalau anak dibuang ke tempat sampah pasti celaka. Allah nggak bisa menyelamatkan dia. Iya. Terus kalau anak itu dirawat sama orang kaya, apa pasti nggak celaka? Iya. Nah, itu kamu bijaksana. Iya. Tuh. Jangan biarkan pikiran kita liar. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seolah Tuhan itu tidak kuasa. Iya. Betul. Ya, biar aja. Manusia itu berjalan di atas takdirnya masing-masing. Banyak. Iya. Banyak. Dan mungkin rencana Allah lebih indah, makanya dibuang dimatiin gitu. Iya, bisa. Bisa itu. Iya. Ya, sekarang kok gitu. Kemarin Iya, kemarin beda. Orang melakukan sesuatu pasti ada sebab dulu. Ada sebab dulu, G. Ya kan? G. Itu kan hanya akibat saja, Akibat. kemudian kita menghakimi. Iya, kan? menghakimi, Kita betul. kan menghakimi. Betul. Tapi kan kita nggak pernah merasakan bagaimana pedihnya hati dia ketika dia membuang anaknya. Iya. Pernah kita merasakan itu. Betul. Mana ada lahir dari rahimnya. Iya. Dia punya perasaan. Dan dia nggak pernah rencana itu. Rencana dia bunting dikawin. Iya. Betul. Gitu. Jadi, Saya juga kalau ada perempuan yang mau nggak ada yang ngawinannya, saya buntingin dari kawinan. ayo, Habis lu gua Ini nggak? ini udah tahu. Buntingin aja. enggak. Tapi kan nyatanya nggak bisa. Nggak kan? bisa, gitu. Karena bukan jalan takdir saya. Iya, takdir itu tidak berlaku untuk saya gitu. Itu. Siap. Ya. Gitu Bang Gopal. Ya, Ini kembali kepada hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Kewajiban orang tua terhadap anak itu sebatas anak balik. Karena anak yang sudah balik dan dia akil itu namanya mukallaf. Dia sudah dibebani kewajiban individu, yang salah kita orang tua. Gua ya sok bisa ngurus anak, sok bisa ngupain anak lu itu salah. Salah sama ayam. Ayam itu setelah anak udah mulai berbulu bisa ceker-ceker dipendel. Karena lu main sendiri, gue pengen kawin lagi gitu. Tapi kalau belum dikawinin kagak mau. Kita kalah, anak udah jembutan, ya. Udah apa masih disuapin, masih. Allah mah ayam, lihat ayam tuh. Kalau belum dijaga bener-bener anaknya, udah bisa dia ini sendiri. Pendel, lu mandiri lu. Udah bisa nyeker sendiri. Dan emang apa sih mak? Gue pengen kawin lagi tau. Emang apa? Oh no, ada duda no. Oh nggak mak. Kan itu yang berondong banyak. Biarin aja. Lah mama pilih berondong apa duda? Duda lah. Lah emang kenapa milih duda? Legit anjir. Anjir. Hati-hati bujangan. Dan ini sampean nggak akan bisa jadi duda kalau nggak kawin dulu. Berikulah yang udah pernah kawin itu ada harapan dari duda. Iya, coba itu. Iya lah. Iya. Nggak pernah nikah ya kamu. Iya, akan jadi duda. Hidup ini tinggal jalanin aja kok. Iya. Mikir macam-macam, bikin ruwet. Iya. Jalanin aja apa yang semestinya dijalanin. Iya. Iya. Urusan Tuhan biarin dipikirin Tuhan. Iya, urusan Tuhan jadi pikirin Tuhan. Iya. Kita juga nggak bisa, cuma Betul. ngomong doang. Iya. Gak apa-apa, mau dibuang kemana kayaknya. Bumi Allah luas. Bumi Allah luas. Itu kambing-kambing sih itu yang pada di dia tuh Untuk sementara Kang Lukman dibuangnya ke Sepiteng.
Bahasa begitu. Itu mastar. Mastar sama mastur. Enggak, memang menarik nih Pak. Bilang ayam tuh saya teringat Pak. Itu secara tidak langsung itu dia ustadz yang alami katanya Pak. Ustadz yang alami ayam. Setelah dia punya anak kecil dibentar suruh nyari makan tuh berarti kan mengajarkan kita, cuma kita nggak sadar gitu. Iya. Dia jujur ya, nggak pakai kayak Pak bagi tambah kurang, jujur ini ayam. Cuma kita nggak nyadarin aja. Ternyata ayam ustadz juga. Iya, bisa ngajarin kita, cuma kita nggak sadar. Iya, guru sebetulnya kalau bisa kita ambil. Makanya kan Allah perintah, sanurihim ayatuna fil apa? akan aku perlihatkan ayat-ayatku itu di seluruh penjuru bumi ini. Ayam itu ada di bagian bumi. Iya. Kita aja nggak pintar baca. Kita mah Pak, kita disibukkan baca tulisan Arab. Iya. Tulisannya gede-gede malah nggak kebaca. Ada cerita waktu pertama kali yang mati tuh, habis yang itu kan ditunjukkan ini burung apa mati di itu ya, itu caranya kan Allah dikubur. Gimana cara nguburin? Ternyata dia lihat burung, itu. Iya. Burungnya Habil. Itu burung gagak. Burung gagak. Makanya ngajinya Iqra aja. Itu jujur tuh ayam. Iya, salah. Bener-bener bener tulus ya. Makanya besok di bawah pohon ceri bikin kandang dari besi. Gitu. Jelas kan ada mesin las itu. Piara ayam. Sama rasa ngaji ini nongkrong. Kan itu. Cuma kalau saya ini Pak nggak bisa ngomong. Kalau bisa diajak, kan saya mau nggak bisa diskusi gitu loh. Allah juga nggak pernah ngomong. Allah juga nggak pernah ngomong tuh kan. Taman bisa. Iya. Asik. Sanurihim ayatina gitu ya Mbak. Oke. Soalnya kalau paham Pak hidup ini nikmat. Simple ya. Saya ngerasain. Kalau saya nggak ngerasain enak, saya berhenti sih ya orang Islam. Ya orang Islam susah. Saya pertahankan Islam. Tapi saya kan suruh ikut-ikutan kalau sampean bukan nggak bisa, belum bisa. Jadi ya dimaklumi aja kok Pak Watuk begitu sih. Ya. Aku tak tobat sih. Tahapannya saya baru tobat Pak. Mana jadi lutung kasarum sih. Tapi kok wis mulai lagi. Oh ya si lutung nganggo sarung ya. Sinau udun. Sinau udun. Iya. Jadi lutung kasarum sih. Itu aja Pak. Enak. Iya. Oke, teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah panjang lebar kita sudah mendengar opini, pendapat, dalil bahkan sesuatu yang tidak bisa kita bantah adalah kebenaran. Itu sampai ke hati kita. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, Allah berikan kita kekuatan ilahiyah, ilmu ladunia, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus juga buat teman-teman di sana yang menyaksikan video ini gitu kan, ya silahkan berpartisipasi di kolom komentar gitu dan lain sebagainya gitu kan. Ya insya Allah, nah nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kami berkomentar nanti ya. Ya silahkan. Terima kasih teman-teman juga yang di sana yang mulai setia memantau kita, artinya mengikuti channel ini. Ya intinya kita lakukan ini limardatillah minallah ilallah. Demikianlah, jika ada kurangnya, jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.